Halo guys, balik lagi di channel Algian Saputra. Nah, kali ini kita bakal bahas yang kontroversi lagi, mungkin yang banyak banget nih orang tunggu-tunggu, kayak gitu. Nah, yang dimana di sini mungkin kita yang simpel-simpel lagi nih Kang ya, nggak terlalu berat ya. Di sini banyak yang nanya nih, mitra tetangga juga ada yang nanya, kenapa seorang Kang Algian Saputra ini lebih memilih bisnis network marketing? Kenapa nggak pilih bisnis konvensional yang notabene kan itu umum ya kalau konvensional. Sementara network marketing ini ya mungkin bisa dibilang kurang umum lah atau nggak umum kayak gitu. Kenapa bisnis network marketing? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Karena mungkin bisnis network marketing ini bukan cuma nggak umum, tapi dipandang sebelah mata sama masyarakat sebenarnya. Betul. Apalagi masyarakat kenalnya ini multi level marketing atau MLM, di mana di generasi-generasi sebelumnya orang-orang tua kita banyak bisnis seperti ini emang yang punya perusahaan tuh orang luar. Jadi hit and run, buka 1 tahun, yang ownernya udah kaya tutup gitu kan. Betul. Sehingga emang ya itu dia di masyarakat kurang umum dan emang kurang diminati. Nah, dari pernyataan kurang umum itulah sebenarnya ada potensi keuntungan yang besar, Tang. Oh, berarti dari kurang umumnya jadi ambil yang berbeda nih. Bukan, iya benar. Kalau kita menjalankan bisnis yang umum, misalnya kita buka warung, berapa banyak orang yang buka warung? Saingannya gitu ya. Iya, saingannya juga banyak. Nah, bisnis network marketing ini bisnis yang nggak umum, sehingga kalau kita bisa menekuni sampai profesional ngejalaninnya, maka kita akan expert di bidang itu dan hasilnya besar gitu. Oh, benar. Eksponensialnya tinggi gitu di bisnis network. Nah, saya pelajari juga bisnis network marketing. Kebetulan saya kuliah waktu itu di manajemen aset. Nah, belajar waktu itu salah satunya manajemen pemasaran sama manajemen produksi. Nah, sistem pemasaran itu ada 2. Ya, ada yang secara konvensional, pemasaran mulai dari pabrik sampai konsumen itu ada banyak alur distribusi, sehingga yang kaya itu ya punya modal gede. Ada yang kedua yang memotong jalur distribusi, itu bisa network marketing dari pabrik, distributor langsung konsumen. Nah, network marketing ini itu bisa memungkinkan orang itu cepat kaya dengan modal sekecil-kecilnya. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena ada alur distribusi yang panjang yang dipotong gitu, sehingga keuntungan tuh gede buat siapa? Buat distributor sama emang buat nanti kita sebagai reseller ya, atau emang kita sebagai member gitu. Berarti memangkas ya yang harusnya keluar biaya buat akomodasi yang lain. Iya. Jadi nggak digadain gitu kan ya. Iya, jadi dikasihlah buat ke resellernya kayak gitu. Tuh, ya mangkat alur distribusi yang harusnya nanti ke distributor utama dulu, ke toko-toko besar dulu ya di tiap wilayahnya buat konsumen gitu. Nah, ini saya pelajari ini, ini ada peluang, apalagi kan saingannya nggak terlalu besar gitu, sebenarnya nggak terlalu banyak. Makanya ketika saya bergabung bisnis ini, saya langsung tekunin sampai mahir gitu. Nggak asal ngerjain ya, emang harus jadi expert gitu, profesional. Makanya saya ketika bergabung ya harus banyak belajar dulu di awal. Berarti perlu waktu ya kayak gitu ya, nggak ada yang namanya instan gitu. Tapi emang kita harus teliti ketika memilih bisnis network marketing. Harus teliti juga ya. Kan banyak network marketing yang dulu emang perusahaannya kadang besar, tapi yang kayaknya sedikit, yang berhasilnya sedikit. Nah, saya nggak mau itu terjadi di saya gitu. Sehingga ketika memulai bisnis ini, saya lihat perusahaan mana yang ownernya itu orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan nggak mungkin kabur luar negeri kan itu kan. Betul. Pasti kan rumahnya tahu kan, orang tuanya di mana, keluarganya di mana. Nah, kebetulan bisnis yang saya tekuni kan sekarang di Best Corporation. Best Corporation ini yang punyanya ya Pak Haji Febrian, orang Solo, tinggal di Bandung. Asli Indonesia berarti Asli bukan Indonesia, luar negeri ya. Ya kuliah di ITB. Jadi ya kita tahu semua backgroundnya gitu. Dan pasti kalau orang Indonesia itu pasti nanti nggak mikirin diri sendiri ya. Apalagi Pak Haji Febrian Muslim lah. Jadi nggak mungkin mikirin diri sendiri, pasti mikirin mitra. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis network marketingnya sendiri, bisnis network marketing aja itu legalitasnya udah jelas ya, di Kemendag itu udah jelas network marketing. Nah, PTBS ini udah punya izin yang jelas, CUPL-nya udah jelas. Itu yang pertama. Berarti kita bisa tahu itu udah jelas atau enggaknya, kita bisa ngecek di mana sih Kang? Ya gampang, di situs Kemendag bisa dicek. Oh, di situs bisa. Atau teman-teman bisa nanya ke CSO-nya langsung. Dulu saya ketika mempelajari PTBS saya langsung datang ke kantor. Kita cek aja langsung CUPL-nya udah ada belum? Nah, izinnya udah ada, ya udah aman. Mau orang ngomong apapun di sana tentang bisnis network marketing, kalau legalitasnya udah ada, dia ngomong hanya capek sendiri, nggak akan ngaruh ke bisnisnya. Misalnya nanti ada orang yang nggak setuju, ya ada yang orang yang kontra, dia ngomong mau sampai berbusa, sampai botak kepalanya, nggak akan ngaruh ke bisnis network marketing kita tuh. Karena legalitasnya Legalitas itu penguat kita berdiri di Indonesia.
Ya buktinya PTBS dari tahun 2018 sampai sekarang ada. Nah orang yang banyak ngomong hanya jadi penonton capek sendiri. Nah saya yang melakukan, saya yang mempelajari, saya yang bekerja di dalamnya, ikhtiar di dalamnya, hasilnya besar. Iya, berarti alhamdulillah berarti ada hasilnya gitu ya, Kang ya, buat Kang Algian nih. Bukan cuma ada, tapi bisa ngerubah hidup saya, Tang. Bisa ngerubah juga ya, Iya. mantap. Nah mungkin itu yang pertanyaan yang pertama tadi. Nah cuman ini berkelanjutan nih Kang pertanyaannya. Yang tadi dibilang kan Kang Algian nih berhasil. Tapi ada juga nih orang yang udah bergabung, udah 2 tahun, 3 tahun, tapi kok dia bisa belum berhasil kayak gitu, kenapa tuh? Nah ini nanti kita bahas ya. Kenapa ada orang yang berhasil? Kenapa ada orang yang belum berhasil? Ini banyak juga pertanyaan berputar-putar di situ. Karena setiap orang yang memulai bisnis pengennya kan berhasil. Betul, Tapi pasti. kenyataannya kok banyak yang nggak berhasil gitu. Nah ini nanti insya Allah akan saya share ke teman-teman semua gimana caranya berhasil di bisnis ini versi saya. Nah paling nanti ya di part selanjutnya. Oke siap, kita tunggu ya part selanjutnya nih buat teman-teman semuanya. Ayo pokoknya banyakin dulu nih komenannya biar lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan kontroversi supaya lebih rame lagi nih kayak gitu. Mungkin itu aja Kang Algian. Oke. Buat sesi yang ini kita lanjut di sesi berikutnya.